Selamat datang kembali di YouTube channel Ikatan Keluarga Banwam. Tahun ini tahun 2020, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha dan sekaligus pemotongan hewan kurban. Tentu ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena seluruh kegiatan ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Makanya kami mengangkat topik ini agar masyarakat Banwampu khususnya dan masyarakat luas mengetahui bagaimana beribadah dan sekaligus pemotongan hewan kurban, tetapi tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Khususnya untuk kegiatan pemotongan hewan kurban di Banwampu, saatnya kita mengevaluasi apakah seluruh kegiatan yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan syariahnya. Kita tidak menyadari bahwa jumlah hewan kurban di Banwampu makin tahun akan bertambah banyak. Tetapi nilai syariahnya bagaimana? Mari kita evaluasi. Mulai daripada akad antara peserta kurban dengan panitia kurban, kemudian panitia kurban dengan penyedia hewan kurban. Apakah akadnya sudah disempurnakan? Dan juga prosesi pemotongan hewan kurban itu sendiri. Yang terpenting juga adalah pendistribusiannya. Kemana saja daging sebanyak itu di Banwampu didistribusikan. Mari kita tingkatkan nilai syariahnya sehingga yang mendapatkan porsi yang lebih besar adalah kaum duafa. Harapan kami seluruh masyarakat Banwampu dapat tercerahkan dengan diskusi ini, karena kami menghadirkan Ketua MUI Buya Gus Rizal sebagai narasumber. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan mencerahkan kita semua. Terima kasih. Selamat mendengarkan diskusi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di YouTube channel Ikatan Keluarga Banwampu. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki ibadah Idul Adha dan sekaligus pemotongan hewan kurban. Hari ini kita akan berdiskusi dengan 4 orang narasumber kita. Bersama kita sudah ada Buya Gus Rizal, kemudian ada Wali Negari Sungai Tanang, kemudian ada perwakilan masjid dari Banwampu, ada Pak Dr. Effendi Ibrahim dari Masjid Talua, dan juga ada Ketua Umum Ikatan Keluarga Banwampu Jakarta, Bapak Novi Sarzen. Saya mulai dengan Pak Effendi Ibrahim. Pak Effendi, kalau boleh tahu, bagaimana persiapannya menjelang Idul Adha ini dan juga sekaligus persiapan kurban ini dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana kesiapannya, Pak, kalau boleh tahu? Terima kasih, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, warga Banwampu di mana saja berada, baik yang di kampung maupun yang di perantauan. Hari Raya Kurban tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia itu berada dalam era pandemi COVID-19. Kemarin saya tanya kepada pengurus, karena di Talua sampai suku, terutama di Jorong Talua,
itu ada pengurus tersendiri yang membidani masalah kurban ini. Ada panitia tersendiri yang bekerja tiap tahun tapi tetap di bawah kesatuan pengurus masjid. Sampai kemarin itu peserta kurban ada sebanyak 21 ekor sapi, 22 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Jadi kalau dibanding dengan tahun yang lalu, itu tidak ada perubahan, bahkan ada kenaikan 1 ekor sapi. Dulu 21 sapi, 4 ekor kambing. Itu dari segi peserta. Artinya dari segi peserta ini kita melihat pandemi tidak mempengaruhi animo masyarakat untuk beribadah. Itu catatan pertama. Yang kedua, tentu dalam pelaksanaan karena masih dalam suasana pandemi, tentu kita patuh pada protokol kesehatan. Walaupun sejak pandemi ini bergulir 4 bulan yang lalu sampai hari ini, alhamdulillah tidak satupun warga kita yang terkena COVID-19 ini. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, selama ini kita patuh pada pimpinan, pada fatwa-fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama, baik oleh Majelis Ulama Sumbar, yang Buya sendiri ketuanya, maupun Majelis Ulama Banu Ampu, bahwa dalam beribadah kita selalu menunggu sinyal dari beliau. Masjid Talwa sendiri itu selama lockdown baru dibuka untuk umum itu Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ya, 2 hari mau masuk Lebaran. Itu kami Jumat pertama dengan protokol kesehatan yang kita sediakan sesuai dengan petunjuk dan SOP yang diberikan. Ya, kita pakai pengukur suhu, kita tikar kita gulung, ya, kemudian masjid disinfektan, kemudian kita jaga jarak, ya, dalam beribadah, dan itu berlangsung sampai hari ini. Nah, dalam tadi saya katakan walaupun masyarakat sampai hari ini alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID-19 ini, tapi tetap kita bersiaga untuk itu. Dan dalam hal pelaksanaan ibadah kurban, panitia juga sudah mempersiapkan segala sesuatu, ya, baik disinfektannya, kemudian maskernya, ya, dan untuk pelaksanaan penyembelihan yang biasa-biasa ini, itu nyaris kan sistemnya kita laksanakan gotong royong. Jadi tidak ada perbedaan antara yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan masyarakat. Semua membahur, artinya itu masyarakat lokal tidak akan bercampur dengan masyarakat luar. Jadi dalam segi safety-nya di sana sudah mulai itu. Kemudian kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, itu dari segi pelaksanaan, ya. Dilaksanakan secara bersama-sama dengan sistem gotong royong oleh masyarakat Tanjorong. Dan saya rasa masjid-masjid dan musala di Banampu itu semua melaksanakan dengan sistem yang sama itu. Sepengetahuan saya, dilaksanakan secara bergotong royong begitu Pak Irwan. Ya.
Ya, terima kasih Pak Effendi. Kalau kita melihat bahwa kalau kita mengikuti protokol kesehatan, nanti dalam sholat Idul Adha tentu ada jarak antara jamaah dengan jamaah yang lain. Artinya Ya, kapasitas masjid itu akan menjadi berkurang karena harus renggang-renggang. Biasanya kita ini kalau Idul Adha maupun Idul Fitri kan semua orang alhamdulillah ingin mengikuti sholat Id gitu. Bagaimana ya. situasinya? Apakah sampai di jalan ataukah cukup di dalam masjid tetapi dibatasi orangnya begitu? Kalau dulu kami berpedoman pada Idul Fitri ya. Idul Fitri juga kita kembangkan boleh untuk melaksanakan sampai keluar masjid. Kita dirikan tenda di sana, tapi tetap dengan sistem protokol kesehatan. Agak berbeda Idul Fitri tahun kemarin dengan Idul Fitri tahun lalu. Kita yakin juga akan berbeda Idul Adha tahun ini dengan tahun yang lalu. Apa bedanya? Perantau nyaris tidak ada yang pulang. Dengan nyaris perantau tidak ada yang pulang, itu nyaris sepertiga jamaah sudah berkurang. Dan nyaris terutama dalam Idul Adha, itu musala-musala pun melaksanakan salat Idul Adha. Ya. Karena di setiap musala pun akan dilaksanakan kurban, ya, atau pemotongan hewan kurban, sehingga jamaah tidak terlalu menumpuk pada setiap masjid. Mungkin lebih banyak orang yang datang atau memenuhi masjid di kala hari Jumat daripada salat Idul Adha, karena Jumat tidak dilaksanakan di musala, apalagi di Talu atau Benampu, itu sidang patang itu yang melaksanakan salat Jumat itu hanya masjid-masjid tertentu, ya, yang memang dari dulu sudah nyatakan itu boleh melaksanakan salat Jumat. Tapi kalau untuk salat salat Idul Adha itu semua musala ya boleh melaksanakan kayaknya kan, dan itu sudah terjadi ya. Mereka kalau di sana ada panitia kurbannya, mereka juga melaksanakan salat Idul Adha di sana, dan ini mengurangi kapasitas masjid sehingga physical distancing-nya itu secara alamiah sudah terbentuk tersendiri dia. Ya, kita hanya sekedar mengasih apa-apa saja nanti lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi sama-sama kita dengar bahwa Talua sudah siap untuk ke Idul Adha dan Idul Kurban. Cuma satu lagi Pak Effendi, itu kan sapi 22 ekor loh Pak. Itu kemana saja didistribusikan tuh hewan kurbannya itu Pak? Apakah untuk internal saja ataukah dilempar ke tempat lain Pak? Nah, dari dulu sebenarnya ibadah kurban itu kan kita bisa lihat dari dua dimensi ini. Pertama, nanti mungkin kalau keliru diluruskan oleh Buya, itu ada dimensi ablum minallah. Ya. Karena ini perintah dari Allah untuk dilaksanakan. Yang kedua ada dimensi ablum minan nas. Ya. Hubungan sesama masyarakat, ya, kontribusi dari yang kaya terhadap yang miskin itu sangat nampak di hari raya Idul Adha ini. Kita tahu bahwa kalau boleh saya membagi ini, masyarakat yang nyaris tidak makan daging itu dalam setahun itu bisa jumlahnya sampai 40% kalau di Talua atau khususnya di Jorong Talua. Kemudian yang 40% lagi itu saat-saat tertentu dia bisa makan daging. Dan yang 20% itu kapan saja dia mau, dia bisa makan daging. Ya.
maka yang berkorban itu, yang ikut korban itu nyaris dikuasai yang oleh yang 20% ini, ya, tambah dengan kalau di Talua itu kita lihat grafiknya, peserta korban itu 30-40% berasal dari rantau, ya. 65-60% itu dari Talua, ya, Jorong Talua itu. Nah, dan di pendistribusiannya, ya, karena saya katakan tadi ini dalam rangka menjaga hablum minan nas, ya, kepada sesama masyarakat di Jorong Talua, itu nyaris kita distribusikan kepada masyarakat di Jorong Talua, kecuali ada permintaan dari ormas Islam, itu maka kita sisihkan sesuai dengan permintaan beliau. Begitu yang biasa itu, Pak Irwan. Tapi utamanya itu pendistribusiannya untuk Internal. masyarakat sekitar, ya. Kecuali ada permintaan, ya. Ada permintaan biasanya setiap tahun itu ada untuk Palestina, ya. Maka kita kasihkan tuh. Itu yang rutin itu dulu minta dari Palestina. Kemudian kalau ada bencana-bencana di daerah lain di Indonesia, seperti dulu ada tsunami di Aceh, ya, ada gempa di Jogja, itu ada permintaan dari ormas Islam untuk mendistribusikan sebagian dari hasil daging korban itu kepada masyarakat yang kena musibah itu melalui mereka begitu. Tapi kalau tidak ada permintaan, itu biasanya didistribusikan untuk masyarakat sekitar. Begitu, Pak Irwan. Terima kasih. Kemudian saya ke Nyek Wali Negari. Nyek Wali, tadi sama-sama sudah kita dengar bagaimana kesiapan salah satu masjid yang ada di Banu Ampu. Nah, secara pemerintahan sendiri bagaimana mengontrol atau menyikapi menjelang Idul Adha dan Idul Kurban ini? Karena di kita itu pasti semua orang akan keluar ke masjid untuk mengikuti pemotongan hewan kurban. Sepertinya itu, maaf, bukan seperti adanya pesta rakyat begitu. Karena semua orang turun bergotong royong dengan sukacita untuk turut serta membantu kurban. Belum lagi dengan sholat Idul Adha mungkin sudah bisa dikontrol dengan physical distancing-nya. Lalu secara pemerintah melihat ini bagaimana menyikapi ada kerumunan yang ramai, karena pemotongan hewan itu tidak mungkin ada physical distancing antara satu orang dan orang lain. Mohon dijelasin, Pak, bagaimana sikap pemerintah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Buya Rizal, Andi, semua Devi. Jadi kalau khususnya di Nagari, kegiatan untuk pemotongan hewan korban atau raya waji ada perbedaan dari raya haji sebelumnya. Dianokan untuk kini setiap ada kegiatan, kami di Nagari selalu menghimbau masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan untuk dijalankan, seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Khusus untuk di Sungai Tanang, mungkin untuk keramaian mungkin tidak bisa dihindarkan tapi kami di Nagari atau di negara-negara lainnya tetap menghimbau kepada masyarakat atau kepada pengurus kurban yang ada di masing-masing nagari dan musala, sebelum dilaksanakan pemotongan hewan kurban, mungkin kami di Nagari, kami dikumpulkan dulu di Nagari dan diberikan pemahaman atau penyampaian yang ada dari Kabupaten Agam, kecamatan, dan dari negara masing-masing. Karena kami tengok sejak
new normal go keadaan masyarakat yo memang lah seperti biasa. Seperti biasa, ada pakai masker, jaga jarak, itulah terabaikan khusus di Banoampu. Dan di Sungai Tanang pun baik itu juga. Kami di Sungai Tanang sejak waktu PSBB sampai kini tetap menghimbau atau menyampaikan ke masyarakat melalui jorong, salam saji untuk tetap mentaati aturan protokol kesehatan. Tapi dari kenyataannya banyak yang mengabaikan. Mungkin dari nagari atau dari kecamatan, iyalah bagus Pekajokare untuk menyampaikan itu. Dan lain untuk kerumunan atau untuk hewan kurban yang ada di Sungai Tanang, di samping yang itulah sampaikan, dan kecamatan pun bisa akan mengundang kepada seluruh panitia korban yang ada di Banoampu untuk berdiskusi bersama Majelis Ulama kecamatan yang diadakan di Camai. Mungkin sudah, mungkin prinsipnya kita di negeri di Banoampu itu dah sekarang ada yang taat, ada yang indah. Itu kendalanya kami di Banoampu, khususnya di negara Sungai Tanang. Mungkin itu dah, Irwan. Ya, jadi memang kendala itu kan bukan hanya di Sungai Tanang, mungkin di hampir seluruh negari begitu. Di Jakarta malah mungkin sebagian besar juga seperti itu. Nah ini kan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tujuannya adalah kita tidak menyebarkan lagi kalau ada di sana kita yang mengidap virus COVID-19 ini. Nah, tadi alhamdulillah sudah kita dengar bahwa nanti akan ada dikumpul di kantor kecamatan seluruh panitia kurban Banoampu ya, untuk bagaimana di Banoampu. Ya, Wali Nagari dan panitia kurban se-Kecamatan Banoampu. Salam saja. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa dijelaskan dengan baik sehingga masyarakat setelah kurban ini tidak timbul problem di kemudian hari. Kemudian Nyek Wali, kalau boleh bertanya, ini masa COVID-19 ini kan sudah mulai dari Desember, Januari kemarin, ini hampir 6 bulan lah kalau melihat dari awal. Itu berapa persen peningkatan fakir miskin yang ada di Banoampu, kalau tahu begitu Pak? Iya, mungkin kalau fakir miskin peningkatan pasti ada. Tapi untuk saat kini yang terdata tidak ada. Karena di masing-masing nagari itu berbeda-beda apanya. Kalau khusus di Sungai Tanang, mungkin sejak pandemi itu masyarakat khusus di Banoampu Sungai Tanang banyak petani. Kami rasa untuk Iko mungkin tidak terlalu berdampak bana tidak terlalu berdampak bana, karena di masing-masing nagari apapun yang dilakukan masyarakat, dan alhamdulillah bantuan dari Pemda, dari nagari, dari rantau, alhamdulillah cukup untuk masyarakat yang terdampak. Tapi kalau di Kecian ada, tapi tidak ada yang terdata dah. Oke. Tidak. Alhamdulillah, karena memang yang terdampak COVID-19 ini kalau dia petani mungkin tidak begitu berpengaruh. Tetapi kalau pedagang, kalau pegawai swasta yang mungkin ada PHK dan lain-lain. Jadi alhamdulillah itu suatu berita baik bahwa di Sungai Tanang mungkin khususnya belum, walaupun tidak terdata, tapi kalau sebagian besar itu adalah petani, ya insya Allah lah tidak begitu besar dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di situ. Nah, kemudian Pak Nyek Wali, mungkin di tataran pemerintahan ini kan jumlah hewan kurban se-Banoampu itu setahunnya kan sekitar 600 ekor. Ya. Itu kita udah data tahun kemarin. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan itu sebagian besar itu dibeli dari luar. Bagaimana? Apakah tidak ada keinginan dari warga Banoampu atau pemerintah Banoampu untuk mengadakan peternakan sapi dan lain-lain? Ini kan juga meningkatkan
perekonomian masyarakat Banu Ampus sendiri. Kalau dibuat koperasi ya mungkin akan banyak orang yang menikmati keuntungan daripada bisnis atau koperasi daripada sapi ini. Karena market kita itu sudah jelas, setahun itu 600 ekor. Belum lagi yang kalau kita jual setiap hari. Kalau kita mengadakan peternakan sapi, kita jual setiap hari. Ini kan dari puluhan tahun yang lalu kita sudah tahu jumlahnya segitu. Bahwa masyarakat Banu Ampus itu luar biasa sekali korbannya. Masjidnya juga banyak. Masjidnya itu 45. Lalu kurbannya 600 ekor setiap tahun. Ini luar biasa. Bagaimana ini Pak Wali pandangannya? Ya, mungkin khusus di Banu Ampus yang pertama modal, tapi ada juga masyarakat awak di Banu Ampus, itu ada tuh dah. Dan di Tanang pun ada gini, tapi istilahnya tuh sebulan ke korban, istilahnya tuh dadakan gitu dah, dadakan. Jadi masyarakat awak yang di Banu Ampus membalinya, ayo di Banu Ampusnya, sebagian besarnya Bali di Banu Ampus, karena cenderungnya para panitia korban gue cenderung membali keluar. Dan ada di beberapa titik ada gini. Jadi untuk di Sungai Tanang, alhamdulillah untuk penyedia hewannya ada di Sungai Tanang, kalau yang di Sungai Tanang. Dan untuk Pemda atau Nagari, bahasa tidak bisa untuk melakukan itu sebagai pengelola korban, karena apakah Nagariku atau Pemdaku bisa betul-betul sanggupnya untuk itu, untuk mengelola itu. Karena kalau disaran ke Pemda atau ke masyarakat atau ke Pemda Nagari, perlu kajian dari pemerintah untuk mengelola bisnis hewan kurban kok. Karena mungkin itu lebih panjang apanya. Itu kayak udah tadi, kalau koperasi bisa kita dorong untuk koperasi atau koperasi Banu Ampus lah. Menekan untuk koperasi Banu Ampus. Di samping itu petani awak yang mengelola sawah, peternaknya sampai mengelola sawah, para juga peternak, sehingga untuk kebutuhan adha sebagian peternak awak bisa untuk menyuplai di masing-masing negara. Mungkin itu apanya. Kalau bisa lihat kini, khusus di Banu Ampus, mungkin untuk hewan-hewan gue ada di masing-masing nagari yang menyediakan yang potong. Tapi dari mulai misalnya sebulan mau lebaran haji, aku Bali gitu. Kayak orang apa lah gitu dah, orang mau gitu dah dari Irwan. Terima kasih. Kemudian Ambo ke Uda Novi Sarzen. Dan Novi, kita lihat bagaimana suasana dari tahun ke tahun di kampung itu orang berkorban, hampir semua orang di kampung itu berkorban, karena ada beberapa masjid itu mereka dengan cara mencicil setiap bulannya ada di masjid, jadi hampir setiap orang itu akan mengikuti kurban. Akhirnya jumlahnya begitu besar. Dan rata-rata tadi kita dengar juga bahwa hampir semuanya dilempar atau didistribusikan ke dalam. Kalau kita bandingkan dengan di rantau, di Jakarta mungkin di Pekanbaru, itu kan lebih banyak peruntukannya itu yang untuk kaum duafa ya. Malahan orang di Jakarta malah sebagian besar itu memberikan kurbannya tuh kepada badan-badan yang memang mengurus kurban. Jadi tidak terlibat ikut melihat dan juga tidak menikmati daging kurbannya, walaupun memang syariahnya memang kalau bisa baik gitu. Nah, ini bagaimana Danovi melihat perbedaan ini? Kita kan orang rantau, lalu tadi Pak Effendi bilang banyak juga orang rantau yang memberikan ke kampung gitu, hewan kurbannya gitu. Bagaimana Pak Novi melihat seperti kondisi ini? Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan luar biasa nih, bisa satu forum dengan Buya Gus Rizal yang selama ini kita cuma lihat di TV saja nih. Assalamualaikum Buya, ini Waalaikumsalam. Bertemu di sini aja sudah hebat ini gara-gara COVID-19 ini. Saudara sekalian, saya melihat korban untuk di awak itu manajemennya sudah sangat bagus.
Jadi kalau kita lihat, pertama manajemen itu saya mencoba membagi 3. Manajemen pengumpulan, kemudian manajemen pemotongan, kemudian manajemen pembagian. Manajemen pengumpulan itu luar biasa. Saya tidak melihat di daerah lain ada seperti kita. Misalnya kalau di Kampung Kete, itu begitu tuh, Irwan. Jadi selesai saja orang Idul Adha, mungkin minggu besok atau 2 minggu sesudah itu lah mulai lo boleh pengumpulan untuk kurban tahun berikutnya. Jadi kalau seminggu itu cukup dengan menyumbang ngumpulkan uang 50.000, sehingga secara potensial itu sangat banyaklah yang terkumpul. Selalu melebih-lebihi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa manajemen pengumpulan hewan kurbannya, 2 uangnya terutama, itu luar biasa bagus. Saya mencoba juga di Jakarta, di masjid saya untuk mengumpulkan ini, tidak semudah itu, karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga atau kepada orang tidak sekuat di kita. Kita itu ya percaya saja, ada panitia jalan tiap minggu ngumpul piti, kita sarah saja gitu. Kalau di Jakarta orang takut disarahan kini, jangan menjelang hari kurban orang lari gitu kan. Jadi tidak pernah bisa. Sehingga yang terjadi serupa di Jakarta itu, begitu juga di Pekanbaru, lah menjelang hari H baru panitia sibuk, ayo siapa yang mau berkorban, siapa yang mau korban, dikumpulkan uangnya baru dibelikan. Itu berbeda. Kemudian masuk pada hari H itu awak di kampung, di Bandung Ampu, mungkin juga di Sumatera Barat, manajemennya juga sangat bagus. Betul kata Pak Eviandi tadi, itu ada syar'inya, ada partinya, ada pestanya di situ. Betul-betul pesta rakyat, semua orang gotong royong. Semua orang, gadang ketek, tua muda, tumpah ruah, seluruhnya ikut. Jadi kalau amor takana sejak zaman dulu kala, waktu ketek-ketek, lagi kuenya mencuci daging itu dapat kupon. Nah, jadi di situ seninya, jadi luar biasa. Sehingga daging itu betul-betul pembagian besar-besaran untuk seluruh anak nagari. Jadi Pak Irwan bisa membayangkan, setiap rumah dapat kupon. Kemudian ada lo kupon minyak mama, sudah itu ada lo kupon pemuda, ada lo kupon pemudi, ada lo kupon pekerja. Di samping ada kuponan untuk peserta. Bagi banyak sangatlah korban daging pada waktu itu. Sehingga kadang-kadang mau kece kan, serupa kampung ketek mau di Karatau itu cuma CRT mau kece kan, awak korban 7 di Karatau kok kebanyakan. Harusnya 2 sajalah cukup. Dengan 2 kurban, wak bagi-bagi daginglah cukup. Ikut 7 betul-betul melimpah ruah itu. Tapi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana manajemen paskanya? Nah itu mungkin perlu sentuhan-sentuhan dari buya-buya dari MUI. Ini bagaimana sebenarnya ini? Sebaiknya kemana kita? Kalau misalnya dikecilkan, ayolah awak potong saja di siku dulu, nan limo lagi wak bawa ke daerah lain, wak korban di situ. Oh itu tidak kami tidak. Sebab di kami yang ketujuh menurut Buya itu mencari darah mengalir itu yang penting. Sudah itu buliahnya dibagi. Sehingga persoalan manajemen pasca korban ini menurut saya perlu sentuhan tambahan dari Ustadz. Bagaimana? Jadi kalau kece Pak Eviandi tadi untuk Palestina dan lain-lain sebagainya itu sebagian sangat kecil itu. Jadi kalau misalnya bisa kita korban dalam artian hakikatnya berkorban betul-betul mengorbankan dan kemudian tidak berharap banyak dari daging yang kita korbankan, mungkin akan jauh lebih besar yang bisa kita sumbangkan. Saya tidak tahu, misalnya untuk MUI Sumatera Barat, apa ada enggak kita punya peta wilayah di mana saja konon membutuhkan daging. Sehingga kalau ada himpunan seperti itu, baru kemudian dari Bandung Ampu Barat yang akan kita drop untuk ke daerah-daerah sesuai kemiskinan tadi mungkin akan menjadi lebih berdaya guna. Kalau pertanyaan Irwan tadi di kampung awak, daun ada enggak kaum duafa? Ada, tetapi yang mencelihat tidak banyak. Apalagi tadi dikonfirmasi oleh Nyak Wali Sungai Tanang, apalagi awak orang, selagi orang di kampung tenamu apa karajo, mesti ada peti. Tenaga kerja itu sangat amat kurangnya. Dan selagi mengumpul peti 50.000 seminggu, pasti satu kurban. Jadi itulah bagian dari pesta rakyat. Jadi kalau dibandingkan jadi rantau, betul Irwan, di rantau itu ditampai mau tinggal di Jati Padang, tidak bisa mengumpulkan sapi soalnya 7 ekor, apalagi 22 ekor serupa di Talu, itu luar biasa. Begitu komen nomor pertama, Irwan. Oke.
Dan Novi, kalau kita mencari memang situasi antara rantau dengan Jakarta ini beda, karena memang sepertinya di kampung itu ada histori panjang, ada sejarah panjang dari dulu, bahwa kurban itu tempat orang seluruh masyarakat turun ke masjid, di situ ada gotong royong. Nah, saat itu mungkin belum terpikirkan bagaimana pendistribusiannya, atau saat itu ketika ramai-ramai dengan jumlah sapi yang sangat terbatas, mungkin cukup untuk kondisi saat itu. Zaman sudah berubah, Betul. kemudian peningkatan ekonomi masyarakat sudah lebih baik, sehingga tidak sadar bahwa jumlah korban tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Setiap orang ingin ikut kurban. Nah, ini kan beda sama orang di rantau. Orang di rantau menyadari hal itu, tetapi dia bersedia memberikan kurbannya tuh ke lembaga-lembaga yang bukan di sekitarnya gitu. Nah, ini pandangan Danovi seperti apa? Saya pernah mau sampaikan tadi, yang diperlukan kini edukasi terhadap masyarakat. Ulama-ulama sebelum yang sekarang ini sukses dalam mendorong masyarakat untuk berkorban. Acara mengumpulkan korban, acara sehingga kalau mutakana waktu mau ketik-ketik dulu Irwan, korban itu masih sangat sedikit. Jadi kalau di Karatau itu tidak ada korban. Kamu waktu ketik-ketik itu kalau korban baik ke rumah bako di Jembuaya. Sampai di kampung kami tidak ada, di Parabe itu paling cuma 2 iku korban gitu. Tetapi ulama pada waktu itu memberikan dorongan acara mengumpulkan, dan itu sukses. Sehingga jumlah korban itu secara kuantitas menjadi bertambah banyak. Nah, ini mestinya untuk Buya Gus Rizal, sentuhan dari ulama sekarang mestinya lah banyak tak kumpuak bagaimana distribusinya kepada orang-orang yang memang lebih membutuhkan ketimbang hanya sekedar warga masyarakat tanpa kurban pun tetap juga kok makan daging kok mereka itu. Jadi ya kurban kok tetap perlu berhak untuk mendapatkan ini pesta rakyat betul, tetapi saya melihat sekadarnya, kemudian sehingga ada kuantitas secara kuantitatif yang cukup besar. Mungkin kalau ada daerah lain yang membutuhkan, kalau masyarakat sudah tersentuh oleh ulama, baru mereka akan setuju. Tapi kalau kini mau kecekan misalnya datang dari kampung, kebanyakan di kampung, ayolah sumbangan kama gitu. Wah itu karena belum ada sentuhan dari ulama agak susah, itu belum mau masyarakat tuh. Ampun, di Taluk mau yakin juga kayak gitu tuh. Jadi kalau suruh nyumbang ke kama gitu kan, ke Mentawai gitu, nah tunggu dulu, ikan begitu. Iya. Ya, dan Novi, ini kan sebenarnya jumlahnya juga ditambah lagi dengan sebagian masyarakat rantau itu memberikan kurbannya di kampung gitu. Karena kan mereka sudah tahu situasi dan kondisinya gitu. Ya, itu juga mengakibatkan jumlah kurban akan menjadi tambah banyak. Ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Ambo ke Buya Gus Rizal, nanti kalau ada pertanyaan balik, Ambo akan balik lagi ke masing-masing. Buya, kita tidak sadari bahwa masa pandemi ini telah membuat kegiatan peribadahan kita itu sedikit terganggu. Mulai dari kita tarawih sendiri di rumah, bahkan di sebagian Indonesia tuh salat Idul Fitri pun di rumah, ya. Kemudian sholat 5 waktu sudah pasti di rumah. Lalu sholat Jumat pun baru beberapa bulan kemarin sebagian daerah itu sudah dibolehkan. Nah, kemudian kedepannya kita akan menghadapi Idul Adha dengan kondisi yang sama seperti ini. Tetapi kan ini bukan di Indonesia saja, Bu ya, tapi ini seluruh dunia mengalami hal ini. Pertanyaan saya, Bu ya, apakah kondisi seperti ini ada nggak sejarah masa lalu dalam zaman Nabi atau sesudah zaman Nabi yang mengakibatkan semua kegiatan peribadatan itu tertunda dan juga atau terbatasi seperti ini, Bu ya? Silakan, Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal yang dipertanyakan, terima kasih lebih dahulu saya sampaikan atas undangan dan kesempatan untuk bisa berdialog di dalam majelis virtual ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan majelis ini dan membukakan hati kita,
menguatkan ikatan persaudaraan, dan memberikan buah yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya sudah dengarkan tadi banyak hal yang perlu sebenarnya kita perbaiki dahulu dari umat dan kita bersama juga adalah narasi ya. Sehingga narasi yang kurang tepat itu menimbulkan pemahaman yang keliru. Tadi saya dengar terakhir pertanyaan ibadah kita terganggu. Saya katakan tidak ada yang terganggu. Bahasanya sebenarnya bukan terganggu, tapi ada ibadah yang berubah sesuai tuntunan dalil dengan keadaan tertentu. So kalau bahasanya terganggu, nanti akan menimbulkan pemberontakan terus. Kita terganggu. Ini tidak terganggu. Artinya adalah ada yang berubah sesuai dengan situasi tertentu berdasarkan petunjuk dalil. Jadi kalau seseorang dalam perjalanan tidak memungkinkan dia turun seperti di pesawat, waktu sholatnya habis dan dia tidak bisa menjamak maupun takdim maupun takhir, ya dia harus sholat di atas pesawat dengan kaifiat yang ditunjukkan juga oleh syariat gitu. Jadi tidak terganggu gitu. Nah ini dahulu. Kemudian bagaimana tuntunan di dalam pelaksanaan ibadah berbagai macam. Saya rasa antar ulama dari generasi ke generasi berperan dalam menjaga. Jadi banyaknya jumlah korban tadi bukan hanya ulama dahulu. Kalau ulama sekarang diam saja menyurut lagi dia. Nah, jadi narasi-narasi itu perlu. Kita harus sangat hati-hati di dalam memilihnya. Karena memang membina umat dalam kondisi ya sekarang disebut milenial ya. Karena guru orang kan sekarang bukan hanya seorang ustadz. Bukan hanya ulama di kampungnya saja. Bahkan ada guru yang jadi guru bersama orang banyak hari ini, Google namanya. Dia tidak bisa memilah dan memilih dari apa yang dia baca, yang dia dengar, YouTube juga. Kemudian ya tiba-tiba dipraktekkan, diamalkan, dan terkadang belum difahami latar belakang dari kajian-kajian itu, apalagi dalil-dalilnya, bukannya malah membawa ketenangan di dalam beribadah di tengah suatu komunitas masyarakat, malah menimbulkan perdebatan dan pertikaian terlebih dahulu. Nah, kemudian juga jika kita memandang suatu ibadah yang berjalan berdasarkan tradisi yang lalu, dahulu diletakkan berdasarkan dalil-dalil, tetapi kemudian kan bergeser. Kebanyakan dari kita karena tidak mau lagi mendalami kenapa diamalkan seperti itu, atau barangkali ulama dulu memberikan petunjuk dan batasan tertentu sesuai dengan konsep dakwah, ada tadarruj namanya, beransur-ansur, tapi kemudian generasi berikutnya itu mengatakan sudah final gitu. Nah akhirnya ketika ada suatu perbaikan dan arahan dari ulama kemudian agar ini lebih maju, lebih meningkat, dianggap merombak tatanan yang telah baku. Nah, jadi banyak persoalan kalau kita lihat dalam kondisi sekarang yang kita inventarisir satu persatu, tapi memang kelemahan yang mendasar hari ini bukan sebenarnya pada ulama saja, tapi adalah perhatian kita sebagai umat di dalam mendorong roda dakwah ini bergerak ini boleh dikatakan sangat minim. Kita menyuruh saja ulama ini kalau bisa dakwah ini berjalan saja terus, dan kita tidak mau ikut di dalam mendorong roda dakwah ini bergerak ke depan. Nah ini persoalan, dan itu maaf saja seluruh komponen umat perkara dakwah ini banyak melihat dan menikmati. Mana ada orang berpikir sekarang seorang buya mengaji ya di masjid ya, menyampaikan kaji, kalau benar-benar kaji dia sampaikan kan perlu pengkajian. Tidak ada kaji itu yang tiba-tiba ada saja.
Tapi kaji itu melakukan pengkajian terlebih dahulu. Pengkajian itu membutuhkan banyak hal. Perlu ketenangan waktu, ya, perlu literatur yang harus dimiliki, difahami. Kalau sekarang dimudahkan dengan adanya buku-buku PDF melalui internet, tetapi itu butuh juga banyak hal untuk bisa mendapatkannya. Mana ada jamaah berpikir ini Buya ini dapatnya dari mana, ini bagaimana dia melakukan kajian, kalau dia terkurung di rumahnya 1 hari 2 hari membahas suatu persoalan, kira-kira anak istrinya makan apa gitu. Nah, kalau dahulu umat dahulu peduli. Kalau kepedulian kepada ulama, kepada para dai kita di nagari, jauh. Saya merasakan betul ketika masih kecil-kecil gitu. Wah, begitu hebat pengaruh dari para ulama di daerah, karena memang betul-betul fokus gitu. Nah, itu catatan-catatan saya. Jadi kalau tidak kita berdayakan semua komponen dakwah, saya rasa berbagai persoalan yang dipertanyakan tadi akan tetap begitu juga. Karena melakukan perubahan itu membutuhkan suatu energi. Dan energi itu baru akan muncul kalau kita betul-betul mensupport semuanya. Itu pertama. Terus yang kedua, tadi bagaimana terkait dengan ibadah di masa pandemi? Nah, yang pertama dahulu kita melihat pandemi ini harus dengan konsep Islam. Jangan hanya konsep medis. Nah, yang pertama bahwa kita anggap ini adalah ujian, bukan azab. Karena ada jaminan di dalam Al-Quran bahwa azab tidak akan turun kepada orang-orang yang beriman. Itu jelas itu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menjamin, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka, mereka masih bisa meminta ampun kepada Allah. Selagi pandai istighfar, ada jaminan. Kalau jaminan yang pertama tidak ada lagi kepada kita. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka. Allah tidak mengazab mereka. Artinya keberadaan Nabi SAW itu menjadi jaminan azab tidak turun. Tapi Nabi kan sekarang sudah tiada. Tidak lagi ada di tengah kita umat beliau. Jadi ada jaminan satu lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Nah, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta ampun. Nah, ini jaminan. Nah, karena itu termasuk juga hadis Ummul Mukminin Aisyah tentang ta'un yang dikatakan oleh Nabi SAW, azab yab'atsuhu, merupakan azab yang diutus oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi Nabi katakan untuk orang yang beriman adalah rahmat. Rahmat. Jadi konsep akidah yang harus ditanamkan. Jangan sampai keliru karena akibatnya secara i'tiqad berbahaya. Kita jatuh kepada su'uzzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Yang dia datangkan bukan azab, tetapi kita malah menyangkanya azab. Ini berisiko besar. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, di samping pandangan akidah ada tentang azab dan ibtila, ujian, bahwa ini adalah ujian. Kemudian yang kedua yang perlu pula kita yakini bahwa tidak akan menimpa seseorang melainkan apa yang telah maktub tertulis. Di dalam surat At-Taubah ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah dituliskan menjadi jatah bagi kami. Itu keyakinan. Nah, dalam kerangka itu kita melakukan ikhtiar. Jangan ikhtiar ini menjadi sandaran satu-satunya. Medis dan berbagai macam.
Jangan. Sebab kalau kita menjadikan itu satu-satunya sandaran, itu berbahaya. Karena itulah yang dikhawatirkan. Karena itu ada doa yang diajarkan, dan selama ini banyak kita mengamalkannya. Kalimatnya, wala takilni ila nafsi turfata ain. Jangan engkau berikan aku bersandar. Jangan jadikan aku hanya bersandar atau bergantung kepada diri walaupun hanya sekejap mata. Jadi berhati-hati. Kita ini tidak kuat, kita ini lemah. Kita tidak punya kekuatan bisa mengendalikan apapun. Kekuatan kita la haula wala quwata illa billah. Nah, dari konsep ikhtiar kita di dalam beribadah dan lain-lain tetap di dalam konsep akidah. Itu yang perlu. Nah, begitulah tawakal di dalam Islam. Tawakal yang berimbang. Di satu sisi kita bergantung kepada Rabbul Alamin dengan keyakinan tadi. Yang kedua, kita berkeyakinan bahwa kalau kita berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Nah, jadi konsep tawakal, konsep bergantung kepada Allah, dan konsep ikhtiar, dan kedua-duanya disuruh. Itulah kesempurnaan. Nah, jadi pelaksanaan ibadah di dalam masa pandemi tetap berada dalam konsep itu. Tidak keluar dari konsep tersebut. Karena itu, ketika ada situasi-situasi di mana wabah terkendali atau tidak terkendali, maka ulama tetap akan berpedoman kepada apa? Kepada tuntunan nas. Bagaimana beribadah dalam situasi seperti itu. Nah, ya seperti kita pernah mengingatkan, walaupun dalam kondisi seperti sekarang di mana majelis itu tidak bisa dilakukan pada waktu itu, tentu rumit memberikan penjelasan yang komprehensif. Sehingga banyak yang bias sampai di bawah. Kita kerepotan juga bagaimana menjelaskan. Jadi saya melihat dari berbagai macam kenapa tidak berkembang, kenapa sulit, tadi ada problem korban ya. Kenapa korban itu tidak mementingkan nilai pemanfaatannya, lebih banyak terkadang mementingkan nilai seremonialnya. Padahal tujuan utamanya adalah intifa'nya. Karena di dalam surat Al-Hajj dikatakan jelas-jelas fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Beri makalah orang yang kesusahan dan orang yang sangat membutuhkan. Jadi memang ada satu hajah di situ, yaitu menutup kebutuhan. Apalagi di hari itu kalau supaya bisa betul-betul merata kegembiraan. Kenapa aspek itu menjadi aspek yang nomor sekian? Yang paling penting adalah ramainya dan berbagai macam. Nah, sebenarnya ini adalah persoalan yang dipicu oleh minimnya. Jadi kalau kita bandingkan kenapa buya-buya dahulu itu bisa melakukan perubahan, bisa memberikan, jangan dilupakan bahwa umat di masa buya-buya itu semangat keilmuannya tidak bisa dibandingkan dengan umat saat sekarang. Itu kuncinya. Jadi dia tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Saya masih ingat cerita Pak Gamawan Fauzi ya, gubernur kita yang lalu. Beliau bercerita di kampung beliau terjadi satu persoalan, terjadi diskusi, tidak putus oleh ulama di sana. Bersama-sama mereka bersepakat datang ke Parabe. Coba bayangkan dari Alam Panjang ke Parabe untuk bertanya akhirnya Parabe. Nah, mana ada sekarang begitu? Nah, jadi kita harus melihat balance, berimbang. Ada kemauan ulama melakukan perubahan dan ada kesadaran umat untuk ingin untuk mendapatkan tuntunan sehingga ada perbaikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau saya mengatakan kunci dari semua ini yang kita ambil pelajaran dari pandemi ini adalah apa? Bahwa semangat keilmuan kita selama ini rendah. Itu persoalannya. Jadi kalau tiba-tiba ulama akan memberi tuntunan tidak nyambung. Tidak nyambung. Jadi kalau mengatakan ada disparitas ya antara miskin dan kaya di dalam ekonomi, saya melihat juga ada disparitas jurang yang menganga lebar dalam keilmuan antara ulama dengan umat.
Sehingga yang dimaksud oleh ulama adalah kalau dia orang awak kan ansa kecewa, ansu kecewa gitu. Jadi nyambung. Nah, ini pelajaran dari pandemi. Nah, saya ingatkan, walaupun kadang-kadang apa yang saya ingatkan kadang-kadang sebagian kawan-kawan juga mungkin kurang sependapat. Saya katakan sudah saatnya dikembalikan suasana ilmiah itu ke dalam setiap negara seperti dahulu zaman inyek-inyek dulu tuh. Nah, saya termasuk semenjak sampai tahun 2003 dulu masih. Tapi lebih 2003 saya tidak mau lagi itu, tabligh akbar itu. Nggak mau lagi saya. Diundang kemana. Dulu sebelum itu saya pernah ke Bandung, ke Surabaya, ke Kepri, Palembang, mana-mana. Nah, habis itu saya nggak mau lagi, kecuali ya yang terpaksa betul perantau. Karena itu tugas Majelis Ulama, mau tidak mau harus saya jalankan. Karena MUI bertugas membina masyarakat Minangkabau, baik di ranah maupun di rantau. Yalah, tapi itu telah terdasak mana ada PMILA gitu. Nah, tapi saya lebih cenderung senang di Surau. Ini sekarang saya berada di Surau. Nah, MUI di Surau. MUI ke Padang. Saya tadi malam baru dari Padang. Sekarang di Surau sampai hari Minggu. Habis itu saya Padang lagi. Begitu saja. Nah, kenapa? Karena saya melihat umat ini perlu dibina. Bukan hanya diceramahi. Nah, ini konsep dasarnya. Supaya kita bisa mendudukkan bagaimana cara beribadah, cara menyikapi. Bagaimana kita akan menjelaskan bahwa Rasul pernah begini, para sahabat pernah begini. Kadang-kadang kan orang sering bertanya. Tadi pertanyaan Pak host kita, beliau katakan ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah kena wabah dalam bentuk ta'un. Tidak pernah. Walaupun hadis ada tentang ta'un, itu bukan karena beliau mengalami itu, tapi itu pertanyaan dari Ummul Mukminin Aisyah karena mendengar. Jadi kalau terus bagaimana dengan wabah Madinah? Wabah Madinah humma itu tidak separah kita. Ada penyakit pandemik di Madinah, endemik Madinah. Itu terkena sahabat di awal berhijrah, penyakit demam panas, mungkin ya seperti malaria atau apa kita. Dampaknya adalah orang akan suhu badannya tapi tidak sampai terjadi kematian dan berbagai macam, dan itu tidak lama. Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disingkirkan wabah itu, dan Allah kabulkan, selesailah sudah. Nah gitu. Jadi kalau ditanya ada enggak di zaman Nabi masjid orang tidak berjamaah dan berbagai macam, itu deh. Tidak ada contoh dalam bentuk hadis fi'li. Nah, tapi yang ada hadis qauli dalam bentuk perkataan bahwa ada ta'un. Hadis itulah lahir idza sami'tum biha bi ardin, apabila kamu mendengar wabah ada di suatu negeri, kamu mendengar, maka fala tadkhulu alaiha, jangan kamu masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'at wa antum biha, apabila terjadi dan kalian sedang berada di negeri itu, fala takhruju minha firaran minhu, jangan kalian keluar darinya karena lari dari wabah itu. Itu bukan berarti wabah seperti itu pernah terjadi di Madinah. Tidak. Itu didengar. Nah, didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah, kemudian ditanyakan kepada Nabi. Jadi bagaimana praktek menghadapi wabah dalam bentuk pandemi massal seperti ini? Ya, kejadiannya yang terawal dialami oleh kaum muslimin ya kisah Umar bin Al-Khattab itu. Kisah Ta'un Amawas. Nah, Ta'un Amawas tahun 18 Hijriah di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Nah, itulah yang terjadi. Nah, disitulah banyak rujukan. Nah, tentu ada rujukan dalil hadis sifatnya di situ, dan ada pula fatwa sahabat. Yang jelas keduanya adalah dalil di dalam meletakkan hukum. Nah, tapi bagaimana kita menjelaskan secara utuh persoalan ini? Nah, yang saya katakan adalah majelis ilmu kita itu kan mati. Persoalannya di sana. Karena tidak ada pembinaan. Yang ada adalah ceramah.
Saya sudah mengajak para ulama di Sumatera Barat sudah 4 tahun, ayo kita bersurau kembali. Makanya MUI Sumatera Barat tidak menggembar-gemborkan balik ke surau, karena balik ke surau itu suatu kemestian. Nah, yang tidak ada itu sekarang adalah balik basurau. Nah, untuk basurau itu lebih utama adalah ulama dahulu, buya. Karena dialah tonggak tua surau. Ini robohnya surau kami bukan karena gedungnya, bukan karena jamaahnya, tapi karena buyanya. Buyanya meninggalkan surau itu. Karena dialah tonggak tua surau tersebut. Nah, sekarang bergeserlah peran buya dari pembina umat di satu surau, satu masjid, menjadi penceramah. Nah, akhirnya terjadilah ceramah yang berkeliling itu. Nah, saya sering nyebutnya Buya Raun itu. Karena dia raun dari Sanjo ke Sanjo. Nah, kemudian kita habiskan hari dengan apa? Kegiatan dan dana. Saya kasihan melihat satu tabligh akbar itu kadang menghabiskan ratusan juta ya. Nah, kira-kira yang didapat apakah maksimal tidak sebanding dengan dana umat ini? Belum lagi itu yang terhimpun, yang dipakai untuk kegiatan acara. Kalau dihitung bagaimana mobilitas massa ya, sekian banyak, per orang berapa mengeluarkan uang, wah, tidak tanggung-tanggung. Tapi ternyata umat dalam pandemi ini menjadi bukti bagi kita. Uzur tidak solat berjamaah saja mereka tidak tahu. Padahal di dalam fikih, hujan lebat saja orang boleh tidak solat berjamaah ke masjid. Nah, mereka hebohkan karena pandemi. Tapi inilah dinamika. Jadi kuncinya adalah keilmuan. Nah, keilmuan ini harus dikembalikan. Saya lebih cenderung kembali di Banu Ampu, siapa buya-buya kita. Kita beri dia ruang khusus mengaji, tapi tersistematis. Ada kurikulumnya. Bertambah, berlanjut, berkesinambungan. Nah, ini yang kita praktekkan di surau kalau di Bukit Tinggi kan surau Buya Gus Rizal itu tafsir ayat ke ayat terus berlanjut. Kemudian apa lagi? Kajian ibadah berlanjut. Kajian fikih al-qulub berlanjut. Kemudian kajian akidah tauhid berlanjut. Nah, jadi akhirnya terbentuk wawasan. Nah, ketika wawasan sudah terbentuk, apalagi kalau kita bisa pilihkan kajian-kajian yang memang betul-betul dihadapi oleh masyarakat kasusnya hari ke hari, maka mereka akan siap berhadapan dengan situasi seperti itu. Itu kuncinya. Nah, dari sini dapat kita lihat seperti penyelenggaraan tadi. Saya banyak memiliki catatan tentang penyelenggaraan kurban. Bukan hanya terkait dengan tauzih pendistribusian. Penyelenggaraan saja. Mulai dari pembelian sapi. Saya sering tanya kepada panitia kurban, status Bapak sebagai panitia kurban sebenarnya apa di dalam ketentuan syariat? Nggak tahu. Nah, mestinya kita tahu itu. Buya-buya dahulu kalau menerima apa? Menerima uang ya, untuk belikan kurban, mereka berakad. Kadang bersalam perlu jawab. Mau terima yo. Nah, sebagai apa itu? Nah, kedudukan ini harus diperjelas supaya sebab akan berdampak, ada nanti asar dampak hukum fikihnya. Nah, termasuk tadi saya dengar istilah gotong royong. Di kampung saya juga begitu, sekarang baru diperbaiki. Bergotong royong. Tapi yang anehnya, dalam gotong royong seperti itu, ada kupon khusus jatah untuk pekerja. Iya. Nah, kalau gotong royong mestinya tidak begitu. Nah, padahal kalau sudah ada penjatahan secara khusus untuk orang yang bekerja, dan orang yang tidak bekerja tidak mendapatkan kupon tersebut, kedudukannya dalam syariat adalah ujrah, adalah imbalan jasa. Terlepaslah kita menamakannya apa.
Kadang kan kita merubah-rubah namanya kan. Tapi kan tentu di dalam kaidah muamalah ada suatu kaidah para ulama faham biasanya itu al-ibrah fil uqud lil ma'ani wal maqasid la lil mabani wal alfaz. Yang dipandai dalam suatu transaksi akad itu adalah maknanya, tujuannya, bukan istilah yang dipakai, lafaz yang dipergunakan. Jadi tidak bisa kita rombak-rombak. Misalnya umpama ada orang mengambil harta orang lain, dituduh orang, ini namanya mencuri. Enggak mencuri, cuma mengambil diam-diam. Nah, ini tetap saja. Nah, jadi orang bergeser-geser. Sebenarnya yang diterima oleh pekerja-pekerja, walaupun atas nama gotong royong itu, kalau sudah memiliki jatah khusus, pekerja mendapat yang jatah itu, yang lain tidak, yaitu ujrah namanya. Itu jasa. Dan itu dilarang oleh Nabi. Hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butni. Aku diperintahkan untuk mengurus unta kurban beliau. Kemudian apa perintah beliau? Wa atasaddaqa, dan aku diperintahkan mensedekahkan luhumiha, dagingnya, wa juludiha, kulitnya. Nah, kecenderungan panitia sekarang menjual kulit. Bahkan ada kulit sapi itu masih melekat juga di sapi, tapi sudah terima uangnya. Nah, bagaimana kita memperhatikan petunjuk-petunjuk ini? Nah, nanti kita bicara tentang bagaimana kaifiat solat. Saya rasa tidak terlalu berat sekarang. Kalau di surau saya di sini di Mandiangin, kita menjaga jarak physical distancing itu supaya jangan terlalu banyak memakan space adalah hanya sebelum solat dan sesudah solat. Ketika solat orang kan menghadap ke kiblat semua, tidak kiri kanan. Kemudian mereka sudah pakai masker semua, dan mereka sudah membawa sajadah masing-masing. Ya insya Allah aman lah itu. Nah, jadi supaya jangan polemik juga, walaupun di dalam maklumat kita menjarakkan saf itu pada waktu solat itu hukumnya boleh dalam kondisi tertentu. Jadi ada alasannya, karena uzurnya. Karena apa dibolehkan? Karena merapatkan saf itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, bukan kewajiban, dan tidak menjadi syarat sah dari salat berjamaah. Nah, karena itu kalau ada alasan yang kuat karena keadaan kekhawatiran penularan dibolehkan. Nah, tetapi kan kita berbicara tidak aspek hukum saja, tapi aspek kenyamanan. Kenyamanan beribadah, tidak tenang batin sebagian orang. Solat berjarak 1 meter itu. Nah, karena itu makanya kita praktekkan saja sebelum, karena yang dikhawatirkan kan nanti ngobrol kiri kanan. Nah, jadi sebelum ibadah solat kita jarakkan physical distancing. Ketika solat merapat seperti biasa, selesai solat ketika berzikir physical distancing lagi. Nah, dengan itu selesailah persoalan. Tidak ribut lagi. Ini bagaimana nih solat berjarak-jarak? Memang di masa Nabi SAW seperti itu tidak terjadi, karena memang peristiwa khusus seperti ini juga tidak ada terjadi di zaman beliau. Nah, cuma ulama akan mengambil hukum dari apakah merapatkan saf itu suatu keharusan dan menjadi syarat dari sahnya salat berjamaah. Ulama sepakat bahwa dia tidak menjadi syarat sah salat berjamaah. Artinya kalau toh berjarak, salat berjamaahnya tetap sah selama iktidaknya, selama mereka masih dianggap mengikut kepada imam. Nah, namun meninggalkannya tanpa uzur, tanpa ada alasan,
meninggalkan merapatkan saf tu, wak buat saya jarang, tak ada alasan apa-apa. Dimakruhkan oleh ulama. Ya. Nah, jadi dengan demikian, makanya dari sisi hukum syariat, dari kajian hukum fikih, menjarakkan saf apabila ada uzur yang dipandang oleh syarak, hukumnya boleh. Tidak boleh dianjurkan, tapi boleh. Kalau memang ada alasan. Tapi karena pertimbangan kenyamanan dalam beribadah, kekhusyukan bisa melayang karenanya, orang jadi tidak nyaman. Ini salat bagaimana ini? Nah, karena itu cara yang ditempuh adalah ketika orang berpotensi untuk berbicara kiri kanan yang bisa mengakibatkan terjadinya penularan, pada waktu itu terjadi physical distancing. Nah, ketika sholat orang kan tidak ngomong kiri kanan lagi. Sudah masker dan sudah pakai sejadah sendiri. Ya sudah, ke sholat 2 rakaat cuma 5 menit, 6 menit, 8 menit. Itu mereka merapat, kemudian selesai ketika mereka berzikir, ya sudah, berjarak lagi. Nah, dengan demikian maka teratasilah pelaksanaan ibadah yang bisa saja berkurang 50% ya, daya tampung masjid dikarenakan itu. Kemudian MUI Sumatera Barat tidak menganjurkan ada shift-shiftan salat. Nah, seperti yang dihebohkan itu. Dan ada fatwa pula dari lembaga yang tidak lembaga fatwa sebenarnya. Dewan Masjid malah yang mengeluarkan gitu. Sebenarnya MUI Sumatera Barat tidak merekomendasikan ada shift 1, shift 2. Karena itu menimbulkan masalah. Karena itu makanya kita menghimbau dalam Jumat termasuk juga di hari raya memberdayakan tempat-tempat yang ada. Jadi memperbanyak saja jumlah tempat salat. Nah, sehingga dengan itu bertambah tempat yang bisa menampung umat untuk melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan ibadah kurban, kita tetap arahkan himbauan agar semakin didekatkan penyempurnaan ibadah sesuai dengan tuntunan. Karena ini ibadah. Ibadah itu ketentuan-ketentuan syariat betul-betul harus kita perhatikan. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk di situ ranah ijtihad. Ya seperti kalau kita mau pertanyakan kenapa cuma kambing, onta, dan sapi kalau akan dikias kerbau yang jadi binatang korban. Kenapa tidak masuk ayam atau burung dan berbagai macam? Ya itulah yang dikatakan itu adalah alasan-alasan yang nalar kita sulit mencari alasan yang tepat bisa dijadikan illat. Nah itulah ibadah, ada ketentuan di dalam syariat. Sama dengan hudud ya, ibadah juga solat. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Dicari-cari orang alasannya itu tidak akan menjadi illat. Ada orang mencari, kenapa tawaf 7 putaran? Ya karena langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ya itu alasan. Hubungannya tidak ada hubungan illatnya, ghairu mundhabitah. Ya bolehlah orang kalau mau mencari-cari hikmah dan berbagai macam, tapi itu bukanlah illatnya. Kenapa salat maghrib cuma 3, isya 4? Ya para ulama mengatakan jumlah rakaat itu adalah ketentuan dari Allah dan kita tidak tahu alasan yang tepat. Kita dituntut untuk sami'na wa ata'na. Itulah ujian bagi kita. Nah, begitu juga dengan korban. Nah, ibadah sebagaimana di dalam pandangan para ulama ya, rumusan kaidah mereka katakan bahwa ibadah itu pada asalnya adalah at-tauqif, ketetapan. Nah, karena itu perlu diperhatikan betul mana yang kurang, mana yang sama dengan panitia korban menerima uang. Kemudian dia beli sapi. Kemudian sapi itu tidak jelas siapa pemiliknya. Nanti tahunya hanya ketika waktu penyembelihan saja. Nah, kemudian tiba-tiba 3 hari sebelum hari raya korban, sapi ini sakit dan mati. Nah, kira-kira sapi siapakah yang mati? Repot itu. Beberapa negara pernah ribut. Nah, peserta ketika dilapor nggak mau ganti lagi. Kenapa? Kami serahkan duitnya, dibilang. Nah, kalau mau ditunjuk, siapa yang punya sapi yang mati? Belum ada juga serah terimanya. Akhirnya pernah satu nagari, itu panitia yang beriur untuk membelikan seekor sapi. Coba bayangkan, panitia statusnya wakil cuma.
Jadi kalau kita mau ada PHBI atau berbagai macam menyelenggarakan, apa statusnya di dalam akad syar'i semua itu adalah sebagai wakil. Wakil dari peserta. Nah, karena itu makanya di dalam kajian hukumnya nanti panitia tidak boleh menjual kulit. Karena dia adalah wakil dari peserta. Kalau dia seorang wakil berarti tindakan dengan tindakan yang mewakilkan. Begitu kaedahnya. Tasarruf wakil, tasarruful muwakil gitu. Nah, sama dengan orang mewakilkan pernikahan, kemudian wakilnya mengatakan aku terima menikahi anak bapak mewakili si fulan dengan maharnya sekian tunai. Itu yang menikah bukan dia, tapi yang wakilkannya gitu. Nah, jadi begitu. Jadi ketika dia melakukan tindakan, ia bertindakan dari peserta kurban. Nah, harus dijelaskan. Nah, kalau wakil apa statusnya? Yad amanah namanya. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran, melampaui batas sehingga mengakibatkan kematian, maka tidak berhak dia. Tidak ada hak siapapun untuk mendendanya sampai menggantinya. Ini contoh. Nah, ada pula yang aneh. Peserta berkorban, tapi kemudian tikar untuk menyembelih korban, kantong asoy untuk meletakkan daging, itu dipakai uang kas PHBI. Kan aneh. Yang beribadah ya, kemudian ditanggung kantongnya oleh orang banyak. Mestinya kan dia yang tanggung. Karena pada prinsipnya, yang bertanggung jawab membeli korban, yang bertanggung jawab menyembelihnya, yang bertanggung jawab mengulitinya, yang bertanggung jawab mencencang daging dan tulangnya, yang bertanggung jawab menimbang dan memasuknya ke kantong, bertanggung jawab menyerahkannya kepada orang yang menerima, apakah dalam bentuk sedekah hadiah, siapa? Serta korban. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kan dhaha bi kabshain, berkorban dengan 2 ekor kambing amlahain aqranain. Kambing beliau putih keabu-abuan, bertanduk besar, dan beliau sendiri yang merebahkannya, beliau sembelih, dan beliau membagikan. Nah, ada suatu waktu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Hajjatul Wada misalnya. Nah, jadi tampak bahwa kerjaan dari PHBI atau panitia korban ini adalah wakil. Nah, sampai di sejauh mana tugas kewakilan itu, tugas wakil itu difahami oleh panitia. Dan sejauh mana pula peserta memahami bahwa apa tanggung jawab dia sudah dalam berkorban. Ya. Nah, baru kemudian nanti di dalam pelaksanaan apakah dia harus melihat berdasarkan hadis Fatimah yang ada cacat ya, riwayat Imam Bazzar dan lain-lain tentang lihatlah ya Fatimah qumi washhadi udhiyataki, wahai Fatimah berdirilah engkau saksikan kurban engkau, sesungguhnya di awal darah menetes Allah mengampuni dosa engkau yang lalu. Nah, apakah hadis ini dalam kategori sahih? Para ulama mengatakan ada banyak persoalan di dalam sanad, karena itu ulama tidak pernah menjadikan melihat kurban itu sebagai syarat sah. Mustahabun, dianjurkan. Nah, apakah nilai manfaat kurban itu lebih kecil dibandingkan sunnah melihat? Nah, itu persoalannya. Nah, kalau di suatu daerah itu sudah menumpuk daging, artinya orang sudah biasa makan daging di situ, yang akhirnya hanya akan menumpuk dalam bentuk hadiah, tidak lagi dalam bentuk sedekah, karena peruntukan korban kan 3. Ada sedekah, ada hadiah, dan ada untuk ta'am, makanan keluarga kita. Ini 3 kelompok. Tidak ada aturan baku sepertiga. Yang ada adalah hajat. Kalau hajat fuqara dan masakin, orang-orang du'afa tinggi ketika itu, maka yang 2 berkurang. Itu konsepnya. Makanya Nabi SAW larang orang, pernah di suatu kali melarang orang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Li'ajlid dafah. Karena banyak yang meminta-minta. Nah, karena itulah, makanya konsepnya tidak ada aturan baku sepertiga. Tidak. Yang ada adalah peruntukannya 3 itu. 1 untuk sedekah fuqara dan masakin, jelasnya orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah hadiah untuk orang yang mampu, tetangga, kerabat dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah
untuk dimakan peserta korban. Karena Al-Quran fakulu minha, makanlah dari daging korban itu. Jelas, tapi tidak ada peruntukan bakunya harus sepertiga-sepertiga. Jadi bagaimana pembagiannya? Hajat, situasi dan kondisi kebutuhan umat. Kalau seandainya ini semasa pandemi, saya rasa jumlah orang yang kurang mampu itu meningkat tajam. Orang yang kesusahan meningkat, walaupun belum didata karena sebagian orang tidak mau mengaku bahwa dia susah dan berbagai macam. Karena masih ada harga diri, kehormatan yang harus dia pelihara, dia jaga. Nah, kalau seandainya kondisi membutuhkan, maka yang dua untuk dimakan dan untuk hadiah berkurang. Kenapa? Karena orang ini hajatnya tidak sesama dengan hajat fuqara dan masakin. Nah, jadi begitu cara pembagiannya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat selama ini memang kajian korban ini hampir tidak lagi dibahas secara detail karena kita menganggap kalah tujuh sejak dulu. Ya. Bantu adalah selesai gitu. Padahal ulama dahulu bukan tidak memahami kaji ini, cuma kan mereka kan tidak serta-merta. Karena harus mansur kan kesiapan umat. Sayang ketika ulama-ulama dulu lah meninggal, awak sangko kaji kalau tamik. Itu masalahnya. Iya. Nah, padahal buya-buya dulu itu mengajarkan sampai di sini, baru kau tak sampai ke ujung dulu. Alun lai. Ikolu ansu cie-cie gitu. Nah, begitu. Nah, jadi saya rasa perlu gerakkan kembali sebelum berkorban ini ada kajian-kajian khusus terutama peserta. Nah, sekarang kan aneh kan? Ada peserta yang tidak mau menanggung upah. Mengupahkan penyelenggaraan itu merupakan amalan Nabi. Jangan nanti alasannya gotong royong, tapi setiap pekerja mengambil daging khusus untuk dia jatah warga sudah diterima dan itu halal bagi dia. Tapi untuk sebagai imbalan karena dia pekerja tidak boleh, haram bagi dia. Nah, tapi dia berhak mendapatkan imbalan atas jasanya. Nabi SAW tegas-tegas jangan beri wa alla u'ti al-jazzara minha syai'an. Saya diperintahkan oleh Nabi untuk tidak memberikan sedikit pun dari korban itu kepada tukang jagal. Nah, jadi kepada pekerja dilarang oleh Nabi. Wa qala, dan Nabi berkata nu'tihi min 'indina, biar kami bayar langsung dari kami, kata Nabi. Jadi jangan daging itu, jangan kulit itu, jangan bahagian apapun dari korban. Nih kami bayar sendiri, min indina, dari kami bayarannya. Nah, berarti ini kan menjawab peserta. Nah, tapi peserta tidak mau. Kami kalau beragi saya itu, lah selesai, tidak bisa. Demikian. Karena yang akan dibagikan kepada orang menerima korban bukan jawi, tapi daging. Nah, untuk menjadi daging itu perlu proses penyembelihan dan berbagai macam. Ini bagaimana melakukan agar ibadah ini semakin hari semakin dekat dengan tuntunan syariat? Ilmu. Kalau dirubah saja tanpa ilmu, heboh. Nah, jadi perlu diberikan penjelasan begini, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada banyak masyarakat. Mari kita tidak menganggap bahwa apa yang telah berjalan selama ini sudah paripurna. Kalau kita lihat banyak hal yang harus kita perbaiki sebenarnya. Termasuk juga adalah mengalihkan, walaupun hukum asalnya korban itu dalam pandangan para fuqaha seperti zakat tidak dipindahkan dari negeri tempat tumbuh harta. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya satu adalah kalau ada kerabat di tempat lain. Yang kedua adalah surplusnya daerah itu. Jadi kalau di daerah itu sudah kebutuhan orang kepada daging sudah tidak terlalu, kan sudah terpenuhi kebutuhan fuqara dan masakin, surplus dia. Nah, bagaimana? Tentu sebagai wujud dari persaudaraan sesama muslim yang tidak dibatasi, jangankan batas-batas negari. Batas-batas negara kalau sudah berbicara ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim kan tidak kita bicarakan lagi. Nah, ada Muslim Malaysia, Muslim Indonesia itu. Kalau sudah bicara keislaman,
Kita bersaudara, mau Malaysia, mau Pakistan, mau Djibouti, Afrika, mau Indonesia. Nah, artinya kesusahan saudara kita dimanapun adalah kesusahan kita sama. Kan itu yang digambarkan oleh Nabi kal jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Nah, idza istaka udhun, apabila satu anggota merasa tidak sehat, maka tada'a lahu sairul jasad. Seluruh anggota tubuh akan merasakan. Nah, jadi ada sebenarnya. Sebelum sampai ke sana itu ilmu. Kuncinya adalah ilmu wawasan umat yang harus terus. Nah, cuma sekarang persoalannya umat kalau mengaji duduk serupa iko kok kan ndak tertarik. Ini dan suku raun gitu, rami-rami gitu. Nah, kemudian tabligh akbar, nah itu bersorak lah selesai itu. Nah, antahanan tinggal nggak tahu gitu. Nah, jadi perlu Tinggal ada lucu ya, lucu. Nah, iya. Nah, jadi kadang-kadang malu juga kita. Ustadz kan dianggap juga stand up comedy aja jadinya. Ya. Rasa itulah seluruhnya. Oke. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih Buya sudah memberikan pencerahan pada siang hari ini. Tadi sama-sama sudah kita dengar mulai kegiatan sholatnya sampai dengan kurbannya. Jadi ke depan ini kan yang paling krusial sebenarnya kalau menurut saya adalah masalah kurban. Tadi ada beberapa catatan dari Buya bahwa banyak hal sebenarnya yang di kacamata Buya tuh ada hal yang masih juga miss gitu atau yang kurang tepat. Umpama bagaimana akad pembelian sapinya itu harus jelas. Yang kedua bahwa kupon pekerja itu tidak boleh ada. Dan ini sudah Ya, dan termasuk kupon panitia. kupon panitia. Oke. Iya, termasuk. Itu yang Karena ada sebagian negari yang panitia ini kuponnya warnanya tersendiri dan jumlah berat dagingnya juga khusus pula tuh. Iya betul tuh. kemudian juga ada tidak boleh menjual kulit atau kepala begitu Bu ya. Iya. Kemudian juga yang harus diberikan edukasi adalah bahwa peserta itu sebenarnya harus bertanggung jawab seluruhnya kegiatan kurban ini. Nah. Jadi sekarang ini kan Karena ibadah dia kan. ya, sepertinya sekarang ini peserta kurban menyerahkan uangnya kepada panitia, lalu dia tinggal diam. Dia tidak mau tahu beli di mana, siapa yang motongnya, bayar berapa. Kalau tidak ada ya dia tidak mau tahu. Jadi sebenarnya edukasinya adalah bahwa peserta itu harus bertanggung jawab mengetahui dari proses akadnya sampai dengan pendistribusiannya. Bukan begitu, Bu ya? Betul. Dan yang sangat berisiko sekali. Nah, ada panitia korban datang ke surau bertanya, misalnya dia ambil, taruhlah pembelian sapi itu misalnya 2.700.000. Ternyata sapi 2.400.000 cuma, berlebih 300. Kemudian dia katakan kita sudah pakai tersisa uang 200 per orang. Kemudian dia serahkan ke masjid. Saya katakan, apakah itu ada di akad awal antara bapak panitia dengan peserta? Ikutkan kebijakan kami. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada akad. Itu tasarruf fi milkil ghair. Melakukan tindakan terhadap harta orang lain tanpa izinnya. Kecuali kalau di akad awal dijelaskan. Kalau barang balabi beko ikut penggunaannya pembali sapi untuk pengelolaan biaya penyelenggaraan. Kalau balabi lain izin kami serahkan kami saja lain izin okey. Tapi kalau tidak ambil saja kebijakan, tidak ada hak mengambil kebijakan harta orang lain. Ya. Ya. Nah ini contoh banyak yang tertinggal yang akibatnya tidak sederhana. Akibatnya kita melakukan pelanggaran syar'i. Akibatnya adalah perbuatan itu menimbulkan kesalahan dan berakibat dosa. Ini yang kita khawatirkan. Nah, termasuk juga ada yang heboh. Kulit tidak ada orang nanamu ada ya. Nah, seorang bah mencancangnya kan membagikan itu maknanya bukan dibalah-balah. Tapi memberikan kepada yang berhak. Kan dalam hadis dikatakan man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual korbannya tidak ada korban untuknya. Nah, ada pendapat Ibnu Umar yang membolehkan yang diambil oleh mazhab Hanafi, tetapi para ulama menempatkan itu kalau sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang siapa yang dilarang menjual? Yang dilarang menjual adalah peserta. Dilarang menjual kulitnya. Kenapa? Seluruh sapi itu
itu sudah dia sediakan untuk beribadah. Karena itu tidak boleh masuk ke dalamnya daya upah mengupah, jual menjual. Sebenarnya upah kan termasuk jual beli juga itu. Nah, bagaimana solusinya? Kita sudah sampaikan, berikan solusi. Ya. Solusi ini adalah serahkan kulit itu kepada pihak lain yang menerima. Ada karang taruna, ada ketua remaja masjid, ada yang penting dia tidak panitia atau panti asuhan, serahkan. Nah, kalau sudah sampai di tahap yang menerima, kan boleh dia menjual. Ya. Boleh dia menjual. Tidak ada masalah dia menjual. Orang menerima daging misalnya dari beberapa tempat. Kebetulan dia berada di perbatasan antara Taluk dengan Ladang Lawe. Orang Taluk magi yang Ladang Lawe magi pulau. Nah, banyak mana kau? Ayo, baik tu ke dia geng orang dah lenam dia sudah dijual sebagian boleh, boleh. Tak ada ulama sepakat orang yang menerima boleh menjual. Nah, kalau begitu kan selesai solusinya. Kita tidak melanggar ketentuan Nabi, kita menjalankan ketentuan ibadah dengan benar, ibadah kita menjadi sempurna. Kenapa tidak itu yang ditempuh? Nah, jadi sebenarnya banyak hal. Termasuk juga upah mengupah tadi. Ada orang yang kami tidak animo, kami ikhlas saja. Nah, kan itu alasannya. Ya, kalau ikhlas, kalau nak diagih, tidak bisa. Itu dah bahala ikhlas serupa itu. Kalau tidak ada pebok, itu dah ikhlas namanya. Kami gotong royong, semuanya. Ayolah gotong royong. Kalau begitu, mesti tidak ada kupon bekerja. Tidak bisa, adalah biasa menerima juga. Itu tidak gotong royong namanya model itu. Berarti mengharapkan imbalan dari pekerjaan, walaupun pekerjaanku seketik dan banyaknya. Nah, saya sering katakan ada solusinya. Kalau setiap peserta itu menjamin upah itu sudah satu. Nah, tadi mau dengar di Taluk Pak Terfiandi berapa jumlahnya? 30. 22. Atau salah 20. Kalau 20 ribu itu satu, kalau 100.000 itu untuk biaya, untuk upah itu, kalau siku jadi kalau 700. Ya. Kali 20. Lampai balik juta. Lampai balik juta tu lah dapat jauhi siku dengan tu. Nah, lampai jauhi siku. Jauhi siku itu kan tak perlu harus syaratnya harus begini. Karena dia bukan untuk korban. Balik saja jauhi siku lain. Dengan uang upah kalau mereka tidak mau menerima uang. Nah, disembelih itu sebagai sapi untuk upah. Nah, kau nak nerima daging, ambil dari situlah selesai masalah. Kita terhindar dari memberikan upah dari daging kurban. Ya. Nah, jadi harus kita lebih jauh sekarang menyempurnakan ibadah sesuai tuntunan dari syariat. Sebab para ulama telah mengingatkan, dulu bagi ulama tidak serta-merta bisa melakukan perubahan itu bertahap. Nah, makanya sekarang kok dapat memang ladian-suan. Ternyata termasuk juga kaifiat penyembelihan. Saya melihat orang menyembelih ini aneh juga. Kadangnya pebaris dulu jawi itu. Kemudian disembelihnya siku-siku, dicalik ada jawinan lain. Di dalam adab penyembelihan secara Islami kan tidak bagus. Kan dilarang menyembelih binatang itu di depan kawannya. Nah, kadang larabah dahulu baru menyembelih pisau. Nabi mengatakan, engkau lah membuat mati 2 kali kau. Baru kau nak engkau asah pisau kau sebelum kau merabahkannya. Nah, hal-hal yang seperti itu, apalagi ini adalah bukan sapi untuk dimakan saja dagingnya. Tetapi ada 2 unsur di situ untuk beribadah, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mau mencalik banyak yang harus kita cuba sempurnakan. Yang lalu, alhamdulillah, kita berterima kasih pada ulama kita telah menjelaskan, tapi tentu kita harus terus melangkah selangkah demi selangkah sehingga ibadah awak betul-betul sesuai dalam tuntunan syariat. Kira-kira itu. Ambo kembali ke Pak Effendi dulu, baru kemudian nanti balik ke Buya lagi. Pak Effendi, sama-sama kita dengar tadi bahwa banyak catatan dari Buya tentang kegiatan kurban yang ada di Banu Ampu. Juga mungkin ada di Taluk. Bagaimana sikap pengurus masjid seperti Pak Effendi melihat kasus ini? Dari mana kita harus memulai dan merubah? Karena ini sudah berbudaya dari lama sekali. Kata Buya tadi bahwa ini ada kesenjangan ilmu antara ulama sama masyarakat.
sama jamaah. Mungkin Pak Effendi silakan memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Rewan, dan terima kasih juga wejangan dari Buya Gus Rizal yang cukup panjang, yang sangat berarti untuk kita. Setelah kita dengar apa yang disampaikan oleh Buya Gus Rizal tadi, memang ada beberapa hal yang telah sesuai dengan syariat Islam kita kerjakan dalam pelaksanaan kurban ini. Tapi masih ada juga yang masih belum sempurna kita mengerjakan secara syariat Islam. Seperti tadi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yang selama ini yang membudaya, yang menjadi adat, dan semua yang kita budayakan jadi adat itu sudah menjadi hukum kayaknya bagi masyarakat kita, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubahnya itu. Mungkin secara beransur-ansurnya. Karena memang kalau di Talua sendiri atau daerah sekitarnya yang saya lihat, ini sistem gotong royongnya itu semua bekerja untuk semua. Sehingga melihat yang semua itu berhak juga mendapatkan semua gitu. Nah, itu satu hal yang telah darah mendaging. Jadi siapa yang bekerja, kecil dia, besar dia, tua dia, muda dia, bahkan perempuan pun kalau ikut itu akan dapat jatah, ya, baik secara berkupon maupun secara tidak. Bahkan terakhir itu panitia juga tetap menyediakan daging cadangan, itu namanya. Daging cadangan berapa katidiang itu barangkali, itu supaya ada yang datang anak kemenakan, anak-anak kecil kita, karena dia merasa ikut bergembira itu hari itu. Maka akan dikasih itu berapa banyak dari mereka yang anak SMP juga, yang masih SD juga, ya kan? Itu dapat itu walaupun sedikit atau tidak sama bagiannya dengan pekerja. Jadi masalah juga mereka itu, karena yang bekerja itu di sana sudah membaur itu. Lepas itu semua jabatan, lepas itu semua dimensi sosial lainnya, dan itu merupakan suatu, bekerja itu dianggap juga suatu ibadah bagi mereka dan suatu pesta juga. Mereka bekerja sambil berkecengkrama dan segala macam. Ya. Sehingga saya melihat mereka akhir-akhir ini tidak mengharapkan kupon lagi gitu. Jadi kami sudah sudah meniadakan kupon, tapi sudah tahu panitia itu berapa kira-kira daging yang akan disiapkan untuk mereka semua gitu. Nah, sehingga tidak ada yang dapat. Nah, ini agak susah juga ini Bu yang mendudukkannya. Dia tidak, ya sebenarnya tatanya, ya seperti kita datang, kita pun pengen ikut bekerja tanpa mengharapkan itu, ya. Tapi nanti panitia pun tak mau kalah dia tetap memberi kita. Nah ini kan semua menerima itu. Tapi barangkali untuk kesempurnaan tentu secara beransur-ansur, baik kita pengurus masjid akan berdialog dengan panitia ke depannya, tentu dengan bimbingan dari para ulama yang tidak tahu tentu akan kita tanyakan. Ada satu hal yang mendasar lagi yang perlu pencerahan dari Buya ini. Biasanya kalau di tempat saya, kepala kerbau atau kepala sapi atau kepala kambing itu akan diberikan oleh panitia kepada pemuka-pemuka dari masyarakat. Contohnya wali nagari, ya. Kemudian pengurus masjid, ya. Kepala MDA, kepala pondok kanduangnya, itu dapat jatah itu kepala sapi. Apakah ini melanggar syariah ini atau bagaimana ini kan? Selain kalau kulit sudah kita coba itu, umpama begini dulu kan panitia itu yang menjual, ya. Tapi uangnya diberikan kepada kalau tempat saya itu pengurus MDA. Karena di kampung itu kalau ada orang khatam Al-Quran
itu satu desa akan berkeliling, satu nagari berkeliling ke negara yang lain, satu masjid. Kalau kami sampai padang luar itu Pak, Talua itu ke padang luar, ke Jambuan, setiap nagari atau desa yang disinggahi atau jorong yang tempat kita mampir itu menjamu kita. Nah, mereka pun nanti berkeliling begitu, kita jamu. Sehingga uang hasil kulit itu kita pergunakan untuk itu. Nah, dari pengajian Buya tadi kami sudah mencoba itu 2 tahun belakangan. Panitia itu memberikan kulit itu kepada pengurus MDA, sudah beda pengurus ini. Nanti pengurus MDA menjualnya dan uangnya dipakai untuk keperluan itu, menyambut khatam Al-Quran, karena ini sudah tradisi juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa boleh begitu. Kemudian juga masalah kepala sapi atau kepala kambing ini. Saya pun tiap tahun itu dapat itu ya, karena itu masjid gitu ya kan. Nah, saya bilang, tapi saya sedekahkan aja. Nah, ini saya kalau memang ini penghargaan untuk saya terima. Tapi nanti tolonglah dibagi-bagi aja kepada yang berhak, saya begitu. Atau saya serahkan kepada memang ada tetangga atau keluarga yang berasa membutuhkan lebih dari saya. Tidak pernah saya bawa pulang. Tapi ini menjadi tradisi. Apakah tradisi ini juga sejalan atau bertentangan ini dengan syariat kita, Buya? Nah, itu perlu juga kita dudukkan. Jadi begitu barangkali Pak Irwan. Ya. Kedepannya kita tentu akan berusaha menjadi yang lebih baik lah begitu dalam menjalankan syariat. Tapi tak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah momennya juga belum minannasnya itu pestaranya gitu. Jadi nilai gotong royong, mereka akan tersinggung ini masyarakat kalau ini kita bentuk pula panitia penyembelihan atau kita anggap orang-orang yang bekerja itu sebagai panitia kecil yang akan menerima upah. Ini agak rasa agak terganggu juga sistem kekerabatan jadinya. Karena mereka selama ini menganggap ini peserta mereka yang bekerja, mereka yang menikmati begitu. Ya, terlepas pakai kupon atau tidak pakai kupon. Kami sudah tahu 2 tahun itu tidak memakai kupon lagi, tapi karena sudah menjadi budaya tiap tahun, kita sudah tahu kira-kira berapa daging untuk peserta atau yang bekerja itu. Gitu, Pak Irwan. Oke, sebelum kembali ke Buya, saya mau ke Nyak Wali Nagari dulu. Nyak Wali, dalam waktu dekat sebelum Idul Adha kan akan dikumpulkan seluruh pengurus masjid dan juga di kecamatan dengan seluruh wali nagari. Mungkin tadi banyak catatan dari Buya tentang kegiatan yang terjadi dalam proses pemotongan hewan kurban di Banu Ampu. Mungkin bisa dititip, karena mungkin hari itu juga bakal ada Majelis Ulama Indonesia di Banu Ampu. Mungkin dititipkan apa catatan Buya itu. Jadi perlahan-lahan kita akan merubah hal-hal yang memang masih kurang sempurna dalam tuntunan penyembelihan kurban ini. Bagaimana Pak, bisa? Silakan ya, Pak. Terima kasih dari Iwan dan Buya menyampaikan itu mana sampai pengetahuan bahwa ini Pak Wali dan nampak ini gambarnya Pak Wali. Ya, insya Allah kami besok ada pertemuan dengan seluruh wali nagari Banu Ampu, ditambah ketua korban di kantor camat. Insya Allah nanti apa yang disampaikan Buya tadi kita sampaikan perlahan-lahan dan untuk menjadi satu pemahaman. Biarpun kami di nagari juga tetap akan melaksanakan ya, dan itu hasil rapat dari masing-masing ketua korban tadi di Banu Ampu, kami di nagari tetap untuk melaksanakan satu pemahaman apa yang saya sampaikan Buya tadi. Mungkin itu udah. Oke. Terima kasih Nyak Wali. Kita kembali kepada Buya. Tadi ada beberapa pertanyaan masalah kepala sapi, kemudian juga
kulit yang tadi proses penjualannya ke MDA lalu dijual lalu dibuat makan bersama menjamu dalam kegiatan khatam Quran. Bagaimana menurut Buya nih tanggapannya Buya? Baik, saya rasa apa yang dilakukan sebagian sudah, saya rasa sudah tepat, di mana yang dihindari kan yang menjual kulit itu peserta dan panitia, karena mereka terlarang. Nah, kalau serahkan kepada lembaga tertentu dimanfaatkan untuk kebersamaan atau kepentingan orang banyak, itu sudah selesai. Artinya kita tidak melanggar lagi ketentuan yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang secara hukumnya bahwa seluruh sapi itu, jangankan kulitnya, kalau di dalam tradisi di masa Rasul kan binatang yang akan dikorban itu diberi jilal. Dulu di Minangkabau dahulu katanya ada begitu, itu sapi dikorban itu dihiasi, punggungnya ditutup, dipakaiani gitu. Nah, begitu dahulu. Nah, bahkan Nabi mengatakan dengan itu, dengan hiasan punggungnya itu, dengan kulit yang menutupi punggungnya juga harus diberikan. Jadi karena itu konsepnya seluruhnya sudah harus dibagikan. Dan sekarang kalau peserta ya tidak menjual dan panitia tidak menjual, berarti mereka sudah menjalankan. Nah, sampai di tangan penerima, apakah panti asuhan atau mungkin MDTA atau MDA ya, yang kemudian mereka bisa manfaatkan untuk kegiatan mereka, itu baik dan sudah tidak ada masalah dalam hal itu. Cuma tentang upah tadi, walaupun tidak ada kupon, tapi tetap mengkhususkan ada imbalan untuk orang bekerja, tetap itu tidak bersesuaian. Nah, cuma kita tidak perlu bicarakan, oh ini sekarang diupah lagi. Sebenarnya cara penyelesaian tidak begitu. Makanya saya katakan panitia yang harus menyampaikan ini kepada peserta ke depan. Maka harus sediakan biaya penyelenggaraan. Karena ini adalah amanah ibadah korban kita. Kita yang akan menuai pahalanya. Karena itu kita kerjakan dengan tuntas. Nah, diantaranya adalah biaya-biaya untuk kantong. Kan kantong hasil ke digali. Kan tidak mungkin korban awak orang banyak beli kantong hasilnya. Sedangkan korbannya pahalanya kita akan menerima. Itu juga harus dibeli dan berbagai macam. Itu tanggung jawab. Nah, kalau sudah dapat seekor sapi, kalau 100.000 seperti tadi sudah dapat, sebenarnya itu sudah diperuntukkan saja untuk apa? Untuk orang yang bekerja tadi itu. Ya sudah, tidak perlu disabit ke upah yo, tidak usah model itu gitu. Sebab kadang-kadang orang kita nak menerima tapi judulnya tidak boleh disabitkan ada 20. Iya. Sebagian kan seperti itu. Nah, jadi caranya yang harus kita arif dan bijak saja supaya amalan ini terlaksana. Kemudian terkait dengan peruntukan tertentu, memang dari bagian sapi itu ada hal-hal yang kita senangi, kita sukai. Nabi SAW kalau bagian dari kambing itu yang beliau senangi adalah kakinya. Tapi kalau kita lihat ya, kesenangan Nabi itu bukan pada hal yang menjadi rebutan orang banyak. Kaki kambing kan tidak banyak dagingnya dah. Iya. Nah, jadi itu. Nah, jadi peruntukan itu sebenarnya tidaklah terlarang. Artinya ada kita hadiahkan kepada tokoh, kepada ulama, kepada pengurus masjid, tidak ada masalah. Cuma sekarang persoalannya waraknya saja lagi. Nah, sikap warak itulah yang harus dipakai. Kalau seandainya memang disediakan orang untuk itu sebanyak itu, rasanya terlalu berlebih, kita terima, kita kembalikan lah. Saya rasa dalam melanggar aturan sehingga berakibat haram diterima tidak. Tetapi mungkin kewaraannya. Sehingga akhirnya kalau seluruh yang enak-enak, yang disukai orang itu sudah diperuntukkan, pertanyaan saya nanti untuk fuqara masakin yang mana lagi? Kadang-kadang peserta kan ribut itu. Hati diambil, jantung diambil, kaki diambil, kan gitu kan. Karena memang bagi kita bukan daging yang enak. Orang Minang kan itu kelebihannya. Dan tidak diolah orang, diolahnya. Nah, kalau ada mungkin peserta orang miskin agak sekali ya, pengen sup kaki boleh dibagi di peserta. Nah, kaki anu kan bagian lain. Ada kepala, lah diambil sadonya. Jadi karena itu, saya rasa ini bukan perkara haram dan halal sebenarnya, karena boleh saja diberikan daging sapi kepada si fulan, kepada Nyek Wali, tidak ada masalah dalam hal itu. Cuma kita melihatlah
Kalau seandainya itu bahagian yang disenangi pula oleh masyarakat banyak, karena kebetulan mungkin kita mampu dan kita bisa mengusahakannya. Jadi ini sikap waraknya saja lagi. Kalau diterima halal tidak ada masalah dan tidak salah ketika panitia menghormati dan mengedepankan tokoh-tokoh tertentu karena memang mereka berperan di tengah masyarakat, boleh. Cuma sekarang tinggal yang menerima. Ya, saya rasa apa dicontohkan Pak Effendi tadi itu sebenarnya qudwah, tauladan kepada yang lain. Kadang kalau ditolak pula tersinggung loh. Nah, cuma okeylah awak ambo terima, cuma aku kadang benar aku kalau ambil lah kau dah ambo kok kayu jo, dia lah daging dan sekoko saja atau ba. Jadi ini sikap saja lagi sebagai ketauladanan. Tapi hukumnya tidak ada salahnya. Dan memakan bersama juga sunnah hukumnya. Jadi karena itu hadis Nabi setelah menyembelih kurban beliau ketika hajatul wada, beliau minta seluruh onta yang telah disembelih itu diambil sebagian dagingnya. Waja'ilat fi qudur, dan diletakkan di dalam bejana-bejana, dimasak, dan beliau memakan dagingnya ikut bersama. Dawasyariba min maraqiha, beliau ikut meminum sup kuah supnya. Jadi karena itu sebenarnya tidak banyak yang harus kita perbaiki lagi. Cuma memang saya berharap kunci perubahan itu jangan pada action dahulu. Ya. Harus pada ilmu dahulu. So kalau dia ahli saya tidak mengerti, bukan salah saya kalau benar malah heboh jadi itu. Nah, makanya saya mengajak dulu jamaah seluruhnya panitia, mari kita mengaji. Kita fahami baik-baik. Nah, dengan itu baru kita coba melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Nah, dengan itu saya rasa masyarakat pun banyak sekarang ingin agar ibadahnya itu lebih baik gitu. Ya. Merasa baik, terima kasih sudah azan ya. Ya, Pak ya Bu ya, bisa sedikit lagi Bu ya sebelum kita kembalikan ditutup dengan Pak Uda Nofisal Zen. Sekarang ini kan teknologi berkembang sudah pesat bahwa bisa daging itu dijadikan rendang lalu di packing di kaleng atau dimanapun itu bisa bertahan sampai setahun. Kalau itu kita gunakan untuk membantu fakir miskin untuk memakan daging sepanjang waktu, apa 6 bulan atau 9 bulan, tetapi diambil daging kurbannya, itu boleh apa tidak? Jadi kita punya warga di kampung ada 40% yang miskin. Dagingnya kalau sekarang kita berikan, itu kan banyak sekali dia terima. Dan itu dalam waktu singkat sudah habis. Tapi kalau kita packaging, kita jadikan rendang atau apa, lalu akan kita bagikan sebulan sekali berapa kaleng, sekian kali berapa kaleng, dan itu dia sepanjang tahun dia akan memakan daging. Kira-kira syar'inya boleh nggak, Bu ya? Kalau kita merujuk kepada izin Nabi untuk menyimpan daging korban sampai tahun berikutnya dengan syaratnya adalah terpenuhi kebutuhan hajat pada waktu itu. Jadi jangan sampai kecenderungan berinovasi membuat rendang, sosis dan berbagai macam, tapi ada sebagian masyarakat kita yang patut menerima saat itu, atau yang dalam jangkauan kita mungkin tidak bisa calik taluk saja, calik ladang lawe, calik juga sungai Tanang bisa calik sungai Tanang saja, mungkin calik juga pakaian Senayan, karena kita ini selama kita sejauh yang kita ketahui kebutuhan masak sudah hajat dan kalau diberikan itu juga tidak maksimal, apakah boleh kemudian menyimpan daging rendang, daging korban ini untuk dimakan beberapa bulan? Boleh. Nabi kan mengatakan, ketika sudah tidak ada lagi dafa, orang meminta-minta, kata Nabi, kulu wabakhiru. Makanlah dan simpanlah walaupun sampai tahun depan. Nah, cuma sekarang sampai sejauh mana data kita. Nah, saya khawatir kalau saya katakan diizinkan sekarang, boleh saya katakan kalau hanya itu saja tidak saya jelaskan kait yang seperti tadi, risiko dibuat orang seperti itu bagian negari malah ada yang tidak ada korbannya sekarang. Nah, seharusnya yang surplus harus diperhatikan. Kalau datanya sudah cukup, sudah lengkap, dan Kementerian Agama, KUA saya rasa punya itu, nah itu tidak ada masalah, walaupun kita harus menyimpan sampai tahun depan, bayangkan. Nah, tapi sekarang yang kita khawatirkan apa betul kita sudah punya data. Nah, kalau negari awak lah, negari tetangga ba'a. Nah, ini yang perlu dahulu. Saya rasa
hal ini kita tekankan dahulu. Kalau memang, jadi pendapat saya, kalau memang sudah sampai ke tingkat itu, berdasarkan kepada izin tadi, menyimpan sampai setahun ke depan, tidak ada masalah. Kita inovasi supaya dia bertahan. Ada yang mengusulkan dibuat sosis, ada yang mengusulkan kalau kita bisa dibuat rendang, sehingga dia lama, atau di freezerkan, bulan depan diolah lagi, dibagikan. Tidak ada masalah sebagai cadangan untuk kebutuhan gizi, protein bagi masyarakat kita. Saya itu. Terima kasih sudah dicerahkan Pak Buya. Akhirnya mungkin sebelum diskusi ditutup, saya minta Pak Novi Sarzen memberikan sedikit tanggapan daripada diskusi kita awal, bahwa banyak hal yang telah diberikan pencerahan oleh Buya, saya pikir ini sangat bermanfaat. Apa yang kita lihat selama ini menjadi tanda tanya sudah terjawabkan hari ini. Silakan, mungkin sekalian ditutup diskusi oleh Pak Novi Sarzen, silakan. Terima kasih Irwan. Luar biasa Buya, terima kasih banyak, pencerahannya luar biasa. Ini betul-betul sesuatu yang baru. Sebab namono kupon panitia itu saja mau ketek sampai mau gaek lah berlaku serupa itu gitu. Saya mau kecilkan tadi, pai ke rumah baku hanya untuk mendapatkan kupon sebagai pekerja, dapat sesuai ketek. Nah memang untuk merubah tiba-tiba memang perlu ilmu. Jadi memang betul Buya, terima kasih sangat, terima kasih saya kadang-kadangnya. Memang banyak di Minangkabau yang perlu diskusikan lebih dalam. Iko cuma sekedar sentilan kecil saja, misalnya di negara awakku pada pagang gadai, ya, itu kan masih menjadi hal yang kontroversial tuh. Kontroversial sangat dan demikian. Jadi ambo ya mungkin untuk diskusi ke depan bisa undang lo Buya aku untuk sama-sama mengaji balik. Jadi terima kasih Buya, terima kasih Pak Effendi, Wali Nagari, dan Irwan yang telah menginisiat acara itu luar biasa. Atas nama masyarakat Banu Hampu, baik di rantau maupun di ranah, mengucapkan terima kasih sekadang-kadangnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begitulah diskusi kita para penonton YouTube channel Ikatan Keluarga Banu Hampu. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak pencerahan daripada Buya Agus Rizal. Setelah kita mendengarkan banyak cerita maupun apa yang dilakukan sekarang di kampung halaman, mudah-mudahan ke depannya ada perbaikan yang sekarang ini masih terasa kurang, perlahan-lahan akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.